motivasi biar tetap semangat menjalani dan segala macam. As simple as ketika lo berusaha, ketika lo bangun pagi, ketika lo buka mata, sesimpel pengen hari ini lebih baik itu udah motivasi terbesar sih. Selamat datang di podcast Halaman Rumah, ngobrol santai kayak di halaman rumah. Hari ini seneng banget karena Ilham Nugraha bakalan ngobrol di tempat yang sedamai ini, seenak ini, barengan cireng-cireng yang anget juga. Dan kita bakalan ngobrol sama sosok yang inspirasional dan juga cewek cantik, punya bakat. Terus juga pokoknya sering kamu lihat di semua sosial media kayaknya udah ada. Karena podcastnya emang seru banget. Podcast milik Ilham Nugraha, mohon maaf ya. Podcast Halaman Rumah. Kita panggil aja gak pakai nama Aisyah Rihadatul. Yeay, aku aja deh yang tepuk tangan ya. Gak apa-apa. Ini podcast Halaman Rumah punya Ilham ya. Udah diambil alih. Mohon maaf ya. Kenapa? Tolong, podcast Halaman Rumah ini punya aku. Enggak, kemarin sahamnya udah dibeli sekitar 20%, itu kira-kira 25 juta. Tolong, itu dari mana? Itu dari mana? Gak bisa. Yeay, podcast Halaman Rumah kedatangan tamu istimewa Ilham Nugraha. Yeay. Thank you banget loh udah diajak ke tempat kayak gini, seru. Wow. Alam-alam, bikin asal stres kan ya. COVID-19 di rumah terus. Iya benar-benar di rumah aja tuh bikin stres ya, bikin stuck gitu nggak sih? Bener. Sekarang udah keluar rumah, meskipun tetap jaga jarak, tapi bikin happy. Thank you ya. Wah, sama-sama. Ya. Ini apa? Sekalian cireng. Cobain. Ini otak-otaknya enak loh di sini. Otak-otaknya enak. Tadi sebenarnya sebelum syuting udah makan 4, mohon maaf ya. Ditawarin lagi nggak apa-apa, kita makan aja. Iya, cobain dulu. Kita review ini, boleh disebutin tempatnya nggak? Iya, boleh sebutin aja ya. Boleh ya? Sebutin aja. Di mana kita sekarang? Ipok Ale. Di Ipok Ale. Dan kopinya juga beda banget tau, Ham. Kenapa? Enak, itu kayak beda gitu, ada rasa bau-bau nangkanya gitu. Oke. Ya tadi sih enak juga. Udah habis ya? Udah habis dia. Saking enaknya. Boleh isi ulang, boleh refill. Oh iya, Ham. Mau nanya. Boleh. Kita langsung aja kali ya ngobrol-ngobrol, ya enggak? Boleh. Ini Ilham Nugraha. Wow. Yang misalnya aku tahu ini ya, seorang mahasiswa, podcaster juga, MC juga, PR juga. Wah, Ham, kamu sibuk banget. Terus pertanyaannya apa? Sibuk banget emang iya sih. Asli itu kamu gimana bagi waktunya sih, Ham? Bagi waktunya? Oke, sama juga sih kayak Aisyah yang sibuk banget kan. Emang tahu kegiatanku apa? Tahu banget. Apa coba? Kan kameramen kita sering curhat nih. Wah, kameramennya bahaya. Enggak. Jadi kalau bagi waktu soal pekerjaan, mungkin sebagian anak muda juga perlu tahu kali ya untuk ngebagi waktu dalam pekerjaan. Biasanya sih kalau misalkan dalam Islam ya, pagi-pagi itu udah rezeki banget gak sih? Bener banget. Dimana rezeki diturunkan gitu loh. Iya. Makanya kalau misalkan abis berkegiatan, sembahyang, begitu udah sembahyang langsung kerja, itu ngeberesin semua kerjaan yang harus dikerjain ketika hari itu tuh bener-bener bikin waktu kita jadi lebih luas lagi. Berkah ya? Berkah banget. Berkah. Contoh misalkan kita ada tugas 3 nih, 3 hari ini dan harus dikumpulin juga hari ini. Beresin ketika abis sholat subuh, itu makin tenang dan kedepannya kita bisa nge-manage waktu yang lain gitu loh. Lu gak pusing gitu, Ham? Pusing juga sih. Pasti kan itu deadline-nya kan itu banyak banget kan. Apalagi sekarang juga lagi yang parfum itu. Oh iya. Jangan disebutin. Ya kan yang parfum itu. Apa sih itu? Gimana sih? Oke, jadi sekarang gue nggak ngerti sih, belum paham. Coba. Mau beli parfum ke gue atau gimana nih? Boleh kalau misalnya dikasih. Oh iya. Ntar kita kasih parfum ya. Yeay. Bener ya, nanti tunggu. Oke. Sip. Alhamdulillah ya Allah. Insya Allah ya. Nanti kita tanyakan dulu stoknya apakah ada atau enggak. Jadi sebenarnya sekarang selain juga lagi kuliah, lagi kegiatan segala macem, juga sekarang coba peruntungan di dunia PR alias public relation, dan kebetulan kliennya parfum gitu, dan lagi ngurusin gimana caranya marketing, branding di Instagram dan segala macem gitu. Pusing, cuma dinikmatin aja karena emang suka kan, gimana lagi. Oh iya sih suka. Oh berarti emang dari dulu tuh lu suka dengan hal-hal yang kayak gini? Kayak broadcasting, yang kayak gitu? Suka banget. Dari kelas 2 Emang suka ngomong ya berarti? Iya, dari tadi aja bacot mulu ini, mohon maaf. Padahal hostnya siapa? Cerewet gitu ya? Iya. Bagus. Oke, tapi mau nanya dulu nih. Gimana? Sebagai orang yang double degree, gue udah research juga ya, bukan cuma mereka yang research, saya sudah research. Jadi gue juga yang ditanya, mohon maaf ini. Bagi waktunya gimana ya, biar bisa belajar juga? Karena double degree kan tugasnya pasti, ancur sih.
Asli sih, sebenarnya kalau misalnya gue jujur sama juga sih kayak lu kadang pusing juga. Apalagi kan yang satu gue kayak jurusan ilmu Al-Quran tafsir, yang satu farmasi. Wow. Gila itu beda banget kan? Parah. Asli itu beda banget. Terus apalagi belum praktikum dan segala macem. Cuman akhirnya kayak enjoyin aja sih. Iya benar-benar. Iya tuh sih benar gak sih lu? Benar. Ketika misalnya walaupun banyak kegiatan, ketika lu enjoy ya asik-asik aja dan nemuin aja sih celahnya gitu buat kita santai juga. Benar nggak? Nggak mau. Sekarang gue yang mau nanya lo, bukan lo yang nanya gue. Oke. Ini podcast gue ya, mohon maaf. Oke. Podcast gue ya, mohon maaf. Setengah-setengah gimana? Deal nggak? Gimana kameramen? Terus. Iya, terus denger-dengar katanya lo pernah jadi guru ngaji tuh. Bener. Itu adalah hal yang paling menyenangkan dalam hidup. Bukan berarti seseorang jadi guru tuh udah punya ilmu yang banyak, bukan. Tapi gimana caranya dia bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Karena ngajar tuh sesuatu yang menyenangkan ketemu anak kecil kan, tapi kadang kesel juga. Lu suka sama anak kecil? Mohon maaf, pedofil kalau anak kecil. Suka berinteraksi dengan anak kecil. Suka berinteraksi, oke. Jadi kita bisa tahu anak-anak tuh gini. Gimana ketika lo kecil, ibarat tuh kayak kertas kosong, belum ada apa-apanya. Nah, kita di situ berperan sebagai pensil, sebagai spidol, sebagai krayon yang coba untuk ngegambarin anak itu ke depannya gimana. Meskipun emang Allah yang menentukan, tapi setidaknya kita bisa berjuang, kita bisa ikhtiar biar kita bisa nge-create sesuatu dari anak itu gitu. Dari mulai kalau misalkan ngajar bahasa Inggris, kita bisa ngasih tahu gimana caranya grammar yang benar. Terus juga kita misalkan ngasih tahu belajar gimana caranya untuk hidup sehat misalkan, sesimpel itu gitu. Itu tuh bisa nge-create sesuatu yang bagus juga buat masa depan sih kalau menurut aku. Tapi kan berarti lingkungan lu beda banget dong. Yang setahu gue lu juga sebagai penyiar radio, terus lu sebagai guru ngaji. Itu gimana sih? Ada ngebatin gak sih lu? Sebenarnya pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh inner circle gue. Jadi kebanyakan orang tuh nggak tahu tentang hal ini. Baru di podcast Halaman Rumah dibongkar. Kayak Deddy Corbuzier ini. Jadi ada pernah ketika itu masa-masa sulit. Jadi ditawarin sama salah satu radio. Tapi masih fokus, masih seneng untuk di masjid. Karena juga seneng gimana lagi ya. Ngopi, terus juga ke Pangandaran. Bareng-bareng gitu ya, touring gitu ya. Ngerasa cahaya ilahi datang. Ya. Masya Allah sekali Anda. Ditolak dulu tuh yang awal. Karena gue ngerasa kayaknya ntar aja. Nah terus ketika kuliah semester 3 nawarin teman, mau nggak siaran bla 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 bla. Ya mau dong ya. Ya udah kita harus milih karena siarannya itu alhamdulillahnya di prime time dari jam 6 sampai jam 9 malam. Sementara di masjid pun jam segitu. Dan di masjid itu bukan cuman ngajar segala macam, tapi kita juga belajar benar-benar belajar. Belajar gimana tuh maksudnya? Belajar semua. Belajar dari mulai Sapina gitu-gitu. Oh iya, lu juga belajar kayak gitu. Lu belajar kitab-kitab kayak gitu. Mantul. Belajar. Terus juga sesimpel hukum minjem sendal tapi nggak bilang-bilang. Belajar. Mantul. Gue aja nggak belajar. Belajar sih. Belajar sih pasti. Tafsir Quran semuanya dibelajar. Iya, ini gue kayak ibarat sampah di sini. Dia merendah untuk meroket. Enggak. Gitu. Jadi senangnya tuh belajar. Jadi take and give gitu. Nge-take ilmu, nge-give ilmu. Sampai akhirnya memutuskan untuk kayaknya di masjid stop dulu. Untuk siaran dulu dan explore segala macam dulu gitu sih. Terus kan pasti lingkungan penyiar radio gitu of course. Itu tuh of course. Jauh banget lah. Of course. Sama kayak lo jadi guru ngaji sama penyiar radio gitu. Of course. Iya, bener beda banget. Kalau tadi pertanyaannya tekanan batin atau enggak, sebenarnya nggak ada tekanan batin. Cuman kadang lebih ngefilter bagaimana kita ngupload di sosial media. Karena fakta menariknya adalah gimana tuh? Orang-orang nggak akan mau tahu apa isi hati lo. Iya. Example, misalkan sekarang di sini ada rokok. Iya. Tapi rokok ini bukan bekas kita. Tapi ketek nih, ada rokok, diupload deh. Nah, pasti disangkanya lu ya? Bener, atau enggak lo? Iya, atau gue. Iya sih, kan kita ya tadi. Bener. Kok gue kayak ngerasa tidak dianggap di sini, pulang aja gimana? Iya. Lanjut. Orang-orang nggak akan mau tahu itu bekas siapa, tapi orang-orang bakal lihat itu kejadian kayak gimana. Ada di deket lo, berarti lo dong. Iya benar. Sama kayak di sosial media. Makanya tekanan batin yang hadir di dalam diri itu bukan di psikologis atau di gimana-gimana, tapi lebih di sosial media. Karena sosial media itu tempat di mana orang nggak akan mikirin hati lo. Iya sih, pasti ngelihatnya kan
luaran lu aja. Benar, itu makanya di sosial media lebih hati-hati lagi, lebih ngejaga lagi, meskipun emang tadi pergaulannya beda. Dan kita pun gak menutup kemungkinan untuk bergabung dengan circle yang berbeda. Itu sih pinter-pinter adaptasi aja sih kalau menurut gue pribadi. Kece Gitu. dong. Berarti bisa beradaptasi dengan siapapun. B aja sebenarnya. Soalnya jujur kayak gue juga tuh kayak agak masih sulit sih kalau misalnya untuk beradaptasi, apalagi kayak sama kayak misalnya yang lawan jenis atau kayak gimana tuh emang gue kayak agak lebih canggung aja gitu tuh. Berarti kan kayak lu tadinya mungkin circle yang pas lu pas guru ngaji itu kayaknya kan yang anak-anak masjid gitu kan. Terus pas di siaran radio ya gue bisa ngomongnya apa ya, yang di siaran radio lebih enak ya? Anak media kali ya. Dan orang-orang pada tahu ya gimana pergaulannya kayak gitu kan. Dan motivasi lo apa sih sebenarnya? Motivasi untuk? Motivasi hidup lo. Oh, motivasi hidup. Maksudnya motivasi hidup lo tuh apa? Jadi sampai lo pengen banget jadi PR, ya kan, broadcaster kayak gitu. Iya, boleh nyambung dulu ke yang belakang tadi nggak pertanyaan? Oh iya, sok-sok. Gimana tuh? Kalau menurut gue, cara kita beradaptasi dengan circle yang lain itu sebenarnya gampang sih. Kita harus tahu dulu, kalau menurut gue pribadi ya, buat lo juga misalkan lo circle-nya adalah orang farmasi, tapi lo harus gabung sama orang hukum misalkan, itu bertolak belakang. Nah, sebagai jurusan PR, public relation, dan kita harus menjalin dengan siapapun itu, gak peduli status sosialnya apa, bahkan dengan pemulung pun kita harus bisa ngobrol. Harus sih ya, benar. Dengan orang maaf misalkan tukang beca pun kita harus bisa ngobrol. Sesimpel kita ngobrol sama abang Grab, abang Gojek tuh kita harus bisa ngobrol gitu. Benar. Caranya adalah jangan omongin apa yang kita suka, tapi omongin apa yang mereka suka. Kalau udah kayak gitu, ya udahin. Jadi jangan egois gitu kalau dalam bersosialisasi. Jangan pengen gua mulu, ngomongnya jangan pengen gua tuh, tapi lo tuh. Gitu, simple itu. Ngalah ya. Ngalah banget. Bener. Karena kalau kita ngebahas kita terus ya orang-orang bakal nggak appreciate. Kita harus bisa dengerin, buat kita juga harus bisa ngomong gitu. Benar banget sih. Karena emang bener ya, kalau misalnya ketika kita mendengarkan, itu tuh sebenarnya kita tuh mendapatkan ilmu baru. Benar. Biasanya. Tapi ketika kita berbicara tuh kita mengulang apa yang kita tahu. Ya kan? Benar. Kayak gitu. Benar. Dan ilmu tuh jorok. Benar. Kayak sampah, di mana aja. Benar. Jadi jangan pernah pelit untuk bagi ilmu, dan juga jangan pernah lelah untuk mendapatkan ilmu. Nah, anyway ini ya, Ilham itu termasuk kayak guru sih buat di podcast Halaman Rumah. Kenapa? Karena podcast Halaman Rumah banyak nanya sama Ilham awalnya. Oh iya. Iya kan? Oh iya. Benar banget ya. Makasih banget loh, Ham. Sama-sama. Dan padahal gue belum pernah ketemu sama lo. Tapi lo mau gitu dengan humble-nya memberikan ilmunya. Be aja. Tapi seru sih emang podcast Halaman Rumah tuh harus banget bisa jadi podcast patokan untuk orang-orang ngeraih ilmu apapun itu. Amin banget pokoknya. Iya tadi tuh gue pengen nanya yang motivasi hidup. Iya, motivasi hidup lo. Motivasi hidup. Lo masih muda, tapi udah banyak berkarya nih. Terus lo juga udah banyak kesibukan. Pasti nggak mungkin dong kalau misalnya lo nggak punya motivasi untuk hal tersebut. Iya. Sebenarnya kalau diomongin motivasi, to be honest, nggak ada motivasi. Kayak let it flow. Tapi ada satu perkataan yang benar-benar hinggap di pikiran, hinggap di telinga dan terngiang-ngiang, adalah bahasa Inggris sih. We cannot manage what we cannot measure. Artinya tuh kita gak bisa ngatur apa yang belum kita perhitungkan. Benar-benar. Jadi ketika gue pengen mencoba sesuatu, gue harus perhitungkan itu. Dengan cara ya gue nyemplung. Gak bisa kan kita mau ngerasain cireng nih. Cireng rasanya gimana sih? Tapi kita cuma ngebahas-bahas doang. Harusnya kan dimakan gitu. Nah, ya ini mah biar gue makan cireng aja sih sebenarnya. Dan gue juga minum deh. Jadi kita harus taruh cireng itu langsung di mulut. Bukan cuma kita ngelihat doang. Makanya we cannot manage what we don't measure. Tapi gue juga jadi ingat sih perkataan Bob Sadino kalau misalnya dalam ilmu ekonominya kali ya, menurut perkataan beliau itu. Jadi kita tuh emang harus terjun dulu ya itu. Benar terjun dulu. Jadi jangan mikir banyak nanti gimana gitu. Tapi nanti juga akan ada gimana nanti. Nah, tapi harus siap juga kan segala resikonya. Yoi, benar gitu sih. Motivasi biar tetap semangat menjalani dan segala macam. As simple as ketika lo berusaha, ketika lo bangun pagi, ketika lo buka mata, sesimpel pengen hari ini lebih baik itu udah motivasi terbesar sih.
nggak perlu motivasi harus jadi pengusaha, menteri, presiden dan segala macem. As simple as hari ini harus lebih baik tuh udah cukup sih. Kayaknya sih berarti life is simple banget Life ya is simple buat hidup banget. lo ya. Simple banget. Nah kalau misalnya buat orang tua lu sendiri tuh gimana sih, emang ada sampai lu bisa sampai seperti ini gitu tuh? Apakah didikannya itu luar biasa menurut lu? Ada yang hal yang berkesan banget gitu nggak sih? Sebenarnya nggak ada apapun treatment dari orang tua, nggak ada orang-orang kayak les ke GO. Boleh kan disebutin? Iya boleh kan? boleh. Sorry. Ya les kemana-mana. Ini satu fakta menarik, dari SD sampai SMA nggak pernah sekalipun les. Oh lu nggak pernah? Dimanapun. Berarti benar-benar belajar sendiri? Belajar sendiri. Jadi bener-bener jadi orang tua tuh dulu, jadi bokap tuh dulu belum PNS, jadi masih honorer kayak gitu. Terus ketika teman-teman SD, teman-teman SMP pada les tuh kayak sedih gitu kan, aduh pengen les, tapi nggak ada duit. Ya udah belajar di rumah aja gitu. Dan nggak ada treatment khusus sih. Cuman yang paling diingat adalah ketika TK. Iya. TK Al-Ahkam di Sukaluyu, adakah yang TK-nya di situ? Karena lupa dengan teman-teman TK. Dan gue nggak tahu sih itu Al-Ahkam di mana. Serius gue nggak tahu. Boleh jujur kan? Boleh jujur kan? Gue nggak tahu. Gak apa-apa, karena TK-nya udah tutup. Ya ternyata udah tutup. Iya udah tutup. Jadi ketika TK tuh ada baca ikro kan. Nah baca ikro itu tuh yang cepat baca ikronya dan cepat naik ikronya itu dikasih permen. Wow. Terus? Itu gurunya bagus banget. Kayaknya ya peran orang tua pun ada jelas. Tapi peran guru TK kayaknya lebih ngena sebenarnya. Oh jadi itu benar-benar terngiang-ngiang banget. Terngiang-ngiang sampai detik ini. Jadi guru TK tuh pernah ketika berhasil ikro 2 atau ikro 3, itu ngasih permen, dan permen cuma dikasih ke gua gitu. Orang tuh nggak dapat permen. Terus spesial banget ya? Iya. Kayak seneng dapat permen. Aduh tuh apa muncrat. Apaan tuh? Nggak tahu. Terus sampai dibawa ke rumah gitu kan. Nah makanya dari situ semangat buat belajar ikro. Sesemangat itu. Terus sampai akhirnya SD itu udah Quran kan bertahap gitu kan sampai Quran. Nah ini sering gue bilang ke teman-teman gue, ke sahabat-sahabat gue yang nanya. Apa tuh? Kenapa mungkin gue bisa lebih mudah untuk menerima suatu ilmu atau mencerna suatu ilmu? Mungkin gara-gara ikro kali ya. Karena di ikro kita belajar sesuatu yang gak pernah dilihat sama sebelumnya. Huruf hijaiyah. Dan susah banget, otak kita dilatih terus-menerus. Sampai akhirnya kita bisa. Dan itu jadi semacam apa ya? Kalau besi itu di apa sih? Dilas? Bukan. Apa digosok? Apa sih bahasa ininya? Diapain? Digesek? Apa dong? Diperhalus gitu. Oh kalau golok dipertajam. Oh diasah. Nah. Diasah. Astagfirullahaladzim. Asah guys. Iya. Jadi otak kita tuh kayak diasah gitu. Itu sih yang paling berkesan banget sebenarnya. Jadi sampai sekarang jadi buat kayak pegangan juga buat lo? Bener. Pegangan hidup lo juga? Bener. Wow. Terima kasih buat Bu Guru TK, siapa lupa namanya. Ya, dia lupa dong. Ya Allah. Iya gitu. Tapi berarti sesimpel itu juga ya? Sesimpel itu sebenarnya. Buat anak-anak kecil. Iya, nah itu. Tapi lu tertarik gak sih sama dunia anak sebenarnya? Sebenarnya nggak tertarik. Tapi kan lu bakal jadi. Iya. Tapi untuk berinteraksi itu seru. Tapi untuk ngedalemin itu sebenarnya nggak tertarik. Cuman namanya kita sebagai orang dewasa yang nantinya akan jadi bapak dan ibu, mau nggak mau tertarik sebenarnya. Iya. Cuman parenting untuk ke anak kecil tuh butuh effort yang khusus banget. Gak cuman belajar untuk kamu kalau ketemu orang salim ya, nggak cuma itu doang. Tauladan sih yang paling penting. Benar. Tauladan. Gimana kita bisa jadi satu tokoh yang harus dicontoh juga sama anak kecil gitu sih. Karena menarik sih menurut gue. Karena tadi lu cuman belajar ikro, yang biasanya mungkin kayak gue belajar ikro ya udahlah gitu. Tapi ternyata sampai sekarang gue tuh terngiang-ngiang gitu kan. Parah. Berarti gue jadi kayak langsung aja sih keingetan sama anak-anak zaman sekarang gitu, anak-anak kecil zaman sekarang. Sedih sih kalau lihat sekarang. Kan? Parah. Sedih banget. Ya, jadi kayak gue sebagai orang dewasa harus gimana sih gitu. Waduh. Tanyakan pada Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Abdul Somad, dan Ustadz Adi Hidayat. Ya sih kayak suka mikir kayak gitu. Lagi kalau misalnya punya adik kecil, lu punya adik nggak? Ada, kelas 2 SMP. Dan itu udah gak ngaji. Oh udah gak ngaji? Karena kayaknya dia udah bosen kali ya. Tapi nggak pernah maksain juga. Nah ini sih yang pengen gue tekanin. Gimana tuh gimana? Kalau misalkan kita lagi nongkrong sama anak-anak yang tidak satu visi sama kita, atau kita sedang ada di satu sisi di mana orang itu nggak sama gitu kayak kita. Jangan pernah memaksakan orang untuk satu frekuensi sama kita. Karena kalau kita memaksakan orang satu frekuensi sama kita, jatuhnya kita bakal ditolak. Iya, bener banget. Bener.
ini membaurlah tanpa melebur. Nah, Itu kali ya. ini sama deh kayak cewek-cewek gitu. Aha. Misalkan ketemu sama cewek yang sorry no offense misalkan belum berkerudung, Iya. kita nggak bisa dong maksa cepet pakai kerudung. Ya? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Nggak bisa dong. Dengan cara dikit-dikit, dengan cara gimana pun dan tanpa paksaan malah bikin dia happy sebenarnya. Ketika dia pakai kerudung pun tanpa ada paksaan. Begitupun juga dengan ngaji, begitupun dengan hal kebaikan. Menurut gua nggak perlu dipaksain. Dan bikin mereka comfort dulu kali Iya, ya sama bikin mereka comfort kita dulu. kayak gitu ya. Baru mungkin mereka juga pasti akan dengerin advice kita kayak iya. gitu. Iya Bener, nggak sih? bener. Dan gue pengen tahu aja sih pengalaman lu kayak seputar di dunia, bener-bener pengen gue tahu dunia media. Dunia media. Gue pengen tahu. Bentar. Media. Iya. Wah, dari mulai mana dulu nih radio? Boleh dari radio dulu, kan lu juga jadi MC. Terus apa sih lu ada ikut pertukaran pelajar juga? Oh iya. Kayak gitu kan. Iya. Itu kayak ini kan yang akhirnya membuat channel lu kemana-mana. Apa ya? Alhamdulillah. Ya kan? Alhamdulillah. Ya. Kalau berawal dari media sih itu tuh kejadiannya unik banget. Gimana tuh? Gue bisa kayak gini, gue bisa ngobrol kayak gini hanya karena satu pertanyaan. Dan ini Apa? teman-teman gue selalu tahu. Pokoknya yang udah nanya pasti selalu tahu. Apa tuh? Jadi ketika SMA, jadi OSIS kan dulu. Sorry, jadi OSIS. Dan OSIS paling galak. Oh, jadi ketua OSIS lu? Bukan. Oh, bukan. Tapi itu hal yang paling dikenang banget sih. Gimana Jadi tuh? ketika itu ada undangan di salah satu radio untuk OSIS gue. Siapa yang mau interview? Dia bilang, ya udah coba aja gitu ya. Iseng-iseng tuh? Iseng-iseng. Iseng-iseng. Gue dong mau untuk interview dia akhirnya berangkat. Set. Terus gue liatin tuh penyiarnya seru banget, kayak siaran tuh bener-bener asik gitu kan. Lu Kayak SMK atau apa sih? SMK. Oh, lu SMK. Jurusannya teknik mesin. Oh, Teknik mesin. teknik mesin tapi sekarang Komunikasi. kece emang. Lanjutkan. Udah kayak gitu seru banget tuh, bener-bener kayak hari ini kita bakal puterin satu lagu dari Jason Mraz, I'm Yours, spesial banget buat bla 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 bla. Terus gue liatin kayak asik banget nih anak. Gue tanya lah, namanya Bavina. Hai Bavina kalau nonton. Tanya kan, Mbak, enak gak sih jadi penyiar radio? Satu pertanyaan itu doang, itu bisa ngubah hidup gue. Wow. Terus dia- Simple itu bener. Sumpah. Terus dia bilang, hah enak kok, mau belajar? Dia bilang, iya mau dong, ya udah datangnya Sabtu Minggu. Dia bilang gitu. Sabtu Minggu kesini? Iya, sok kesini aja, dia bilang. Akhirnya dari mulai hari itu, Sabtu Minggu gue rajin ke radio itu untuk belajar siaran, belajar ngomong, belajar MC dan segala macem. Sampai akhirnya gue bisa berubah sampai saat ini. Just because one occasion. Wow, Yes. Makanya kenapa banyak nanya itu penting. benar sih. Iya. Dan benar jangan malu bertanya, nanti Iya. sesat di jalan. Bener. Sesat buat masa depan juga, bukan cuma di jalan. Sesat buat masa depan juga. Karena kalau misalnya kita mau ke masa depan perlu ada jalan loh. Bener. Ya debat deh. Ya. Terus. Dari situlah mulai belajar segala macem, mulai nge-MC juga. MC mulai- pertama di mana tuh? Aduh, lupa. MC di mana ya? Bentar. Dia lupa. Kayaknya di sekolah deh. Oh. Dua. Formal apa non formal tuh? Non formal. Gue tuh selalu non formal kalau nge-MC. Selalu yang heboh gitu, nggak iya, bisa yang bener. diem-diem gitu, nggak bisa. Itu di acara pensi sekolah. Sama yang kedua di acara veteran. Veteran, bener-bener veteran. Lo tau veteran nggak? Pahlawan? Iya, tentara-tentara gitu yang udah lama. Singkat cerita, ditawarin MC, mau nggak MC bla bla bla. Aduh nggak bisa. Belajar lah dulu. Seharian di rumah doang. Sampai venue, ya udahlah cobain aja. Ternyata bisa, ternyata enak. Dan lu akhirnya enjoy Dan ini? I enjoy it gitu. Dan bayaran yang paling ngakak adalah dikasih keripik. Keripik singkong? Keripik Pisang? pisang. Wah, keripik pisang. Berapa ya? Tiga bungkus. Dan gimana tuh reaksi lu? Happy karena gue bukan MC profesional ketika jadi kayak oh gitu. Terus kasih nasi box. Pasti sih bahagia sih dengan kayak gitu aja ya? Sumpah bahagia. Iya sih. Ada satu cerita ngakak. Gimana tuh? Tapi ini belum awal-awal, udah mulai sering jam terbang MC. MC-in acara bulan Ramadan buka bersama Iya. di Dago. Terus? Waktu itu barengan sama teman gue Nika pakai mobil. Karena dia emang pakai mobil terus gitu. Ya udah deh pakai mobil. Duet tuh berdua. Udah beres nge-MC, kita dikasih amplop tuh. Amplop. Udah bahagia ya? Wih, berbahagia. Dikasih amplop, salam tempel. Set. Wah, dikasih amplop nih. Dibuka tuh. Set. 50.000 untuk berdua.
Gak sampai situ. Udah gitu. Pulang tuh, parkir. Ah. Pas parkir, mobil kita nyerempet Alphard. Bagus. Sampai supirnya keluar. Anjir, supirnya keluar. Terus dia kayak ngobrol-ngobrol gitu sampai kayaknya kita harus ke rumahnya. Di Dago juga. Oh, Dago sampai ke Resort. rumahnya? Sampai ke rumahnya. Terus sampai ke rumah. Sampai ke rumahnya. Kita cuman nge-MC berjam-jam dibayar 50.000 dan kita nyerempet mobil Alphard, which is orang kaya dan kita harus tanggung jawab hal itu. Lu tanggung jawab? Tanggung jawab. Berapa ratus ribu gitu. Kayak berbanding terbalik gak sih? Kayak dapatnya Ya ampun. segini terus ini segini, anjir. Itu yang paling ngakak sih, tapi berpengalaman juga karena absurd Tapi- itu. Iya ya. Tapi kan sekarang buktinya akhirnya ya lu setiap nge-MC Alhamdulillah sih. ya alhamdulillah kan. Alhamdulillah sih. Tapi nggak jago-jago amat juga. Banyak yang lebih jago. Coba dong ajarin Apa? gue MC? Ajarin. Aduh. Ajarin. MC itu nggak bisa belajar one person gini. Terus gimana dong? Harus di acaranya langsung. Oh, Nggak bisa, iya. nggak bisa, sumpah. Terus kalau nggak jadi penyiar radio deh. Ah, itu bisa. Itu aja deh. Itu Gimana? bisa. Gimana tuh gimana? Yang pertama adalah suara lo harus bulat. Jadi gue harus duduknya gimana? Tegak dong. Oh, gue harus duduk tegak. Iya. Tuh. Duduk tegak dong, duduk tegak nih. Oke, gue duduk tegak. Karena kalau di radio goyang dulu di salah satu radio ada, Gimana? itu tuh kursinya bener-bener jauh gitu, kayak si buat ininya sandarnya jauh karena biar kita tegak gitu, biar kita tegak. Nah, karena kalau tegak si diafragma kita tuh bagus Oh, keluar terus? suaranya. Udah gitu untuk belajar artikulasi dulu kayak A, I, U, E, O gitu dong. A, I, U, E, Ih O. bagus loh, itu udah bulat tau. Ya serius? Sumpah itu udah bulat. Oh iya? Iya. Sekarang nyebutin call ID. Call ID itu adalah nama radio. Jadi kan kalau penyiar baru beres lagu, pasti kan bakal nyebutin, misalkan contoh 105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Kota Bandung. Aduh, gue bingung dah. Misalkan. Ikutinnya kayak gimana? Misalkan. Iya, oke. Intonasinya tuh harus kayak Tapi pas lu masuk awal radio itu, lu langsung kayak gitu udah bisa langsung apa gimana? training dulu sih pasti, training dulu. Sama kayak podcast halaman rumah, kayak selamat datang di podcast halaman rumah, ngobrol santai kayak di halaman rumah. Beda sama kalau kita siaran, kita tuh ngobrol, kita tuh ngomong, buat didengerin orang lain dan bikin enak orang lain. Iya. Kalau kita ngobrol biasa ya udah kan kita nggak perlu mikirin enak atau enggak. Tapi kalau siaran kita suaranya harus enak, nggak bisa nggak enak. Capek nggak? Enggak, karena udah terbiasa. Awal-awal? Capek. Ya kan karena ngelatih biar suara konsisten kan ya? Nah itu dia. Itu susah tau. Susah tapi selama jam terbang kita terus-terusan itu pasti bakal bisa. Oh. Pasti bakal bisa. Suara gue tuh dulu cempreng parah. Secempreng itu. Yaudah, Sumpah. coba lanjutin lagi. Gimana? Oke. Nah udah kayak gitu, cobain intonasi. Intonasi itu sama kayak belajar untuk irama ngaji. Oh, udah mau ngaji? Ya, bedanya. Nada yang pertama, gitu-gitu? Iya sama. Serius? Oh. Bedanya kalau untuk siaran adalah kita harus lebih bisa ngerti arti kata penekanan. Contoh, misalkan kalau misalkan mau beli parfum di sini aja. Kalau ngobrol biasa gimana? Kalau mau beli parfum di sini aja. Nah, nggak bisa. Oh. Karena di sini aja itu harus penekanan. Kalau beli parfum di sini aja. Kalau beli parfum di sini aja. Nah, gitu. Gitu, cuman penekanan-penekanan gitu. Dan kita harus bisa ngajak ngobrol tapi orangnya nggak ada. Itu doang kesulitannya. Itu sulit sih. Sulit banget. Gue buat ngomong kayak dialog kayak gini aja agak. Iya. Kayak gitu. Sama sih sebenarnya. Sama sebenarnya Ini gitu. kan karena kayaknya kan kita berhalusinasi ya Iya. kalau kayak gitu. Iya. Makanya kalau misalkan siaran tuh yang pertama adalah kita harus bisa humble. Nggak bisa sombong. Nggak bisa sombong. Kebayang kalau ada satu orang yang request terus kita sombong. Wah udah, mereka bakal cabut gak dengerin kita. Sementara radio itu kita sebanyak pendengar. Semakin banyak pendengar, semakin radio kita bagus. Gitu. Iklan bagus, rating nomor 1. Wah, Gitu. Oh ya Ham, pengen nanya banget yang Gimana? MC nih, yang MC tadi kan udah nyeritain yang pertama kali lu MC, ya kan? Dan setahu gue, lu tuh MC udah di mana-mana nih. Enggak Ya, juga, enggak juga. Ini lagi merendah. Enggak. Ya dibanding gue masih zero. Nggak apa-apa, Ya, nanti gue belajar. step by step. Gue belajar ya, gue belajar. Ya terus itu tuh pengalamannya gimana tuh dari tempat ke tempat? Sebenarnya kalau setiap acara tuh pasti beda vibes. Beda orang yang kita temuin, beda sistem acaranya kayak gimana, beda juga apa yang harus kita omongin kan. Kalau ditanya beda-bedanya jelas beda. Semuanya beda. Iya sih, audiensnya aja beda. Beda sama audiensnya. Beda kepala, beda Benar. beda perilaku. Benar. Ya kan? Terus? Terus
Ditanya bedanya beda apanya? Beda pengalamannya gitu, rasanya, terus kayak hikmahnya nih gila gue dapet ini kayak gitu. Dan yang paling menarik deh. Sebenarnya yang paling menarik adalah waktu itu, ini bakal dipromot juga ya anak-anak Karisma ITB ya? Oh iya, bener. Jadi Karisma ITB itu bakal ada ngadain bedah buku. Nah, terus itu tuh bedah bukunya Independensi namanya. Dan lu tau gak sih, kenapa? tuh si bukunya itu ngomongin tentang gimana caranya ngajak anak-anak nih, anak-anak muda. Kan sekarang tuh di tengah dunia yang kayak gini nih pada banyak yang ngejar materi terus kan. Tapi tetap berpegang teguh kepada Allah. Wow. Itu sih. Hebat. Dan waktunya itu di hari Ahad tanggal 5 Juli 2020. Dan buat teman-teman yang mau ikutan bisa banget cek IG-nya Karisma ITB ya. Kayak gitu. Dan deskripsinya itu nanti ada di link kita. Betul. Cek aja di sini guys. Ada nggak? Ada nih. Adanya Cireng sama Toko. Nyambung sama Karisma ITB tadi. Jadi tahun 2017 ya, tahun berapa sih? 2017, 2018? 17 deh kayaknya. 17. Berarti gue nge-MC udah bertahun-tahun ya 2017. Berarti dari umur lo berapa ya itu? 17 kali atau 16 deh. Wah, masih muda banget. Iya. Udah, nah. Terus? Kita tuh di ITB ada acara Inspirasi Ramadan setiap Ramadan, di mana bintang tamunya tuh gokil-gokil, dari mulai ketua MPR, ketua DPR, orang-orang hebat, Ustadz Hanan Ataki, terus Hafiz kayak Boim, siapa lagi ya? Boim, Taki Malik, gitu-gitu deh, pokoknya yang inspirasional gitu. Ikutan deh. Terus pas audisi, ternyata gue menang. MC-nya di Masjid Salman. Mantap. Dan itu bener-bener pengalaman tergokil yang pernah gue rasain, dimana kita tuh di belakang panggung di backstage itu barengan sama Hafiz, Ustadz DKM ITB, orang-orang penting, terus kayak lu deg-degan nggak? Pasti parah, deg-degan parah. Maksudnya ketika kita di situ tuh bukan untuk cari experience doang, tapi kayak kita tuh kayak ngerasa di surga, ngerti gak sih? Ngerti. Kayak obrolannya tuh gak pernah kayak gue gitu kan. Kalau gue ngobrol dari mulai Cireng aja sih obrolin sampai 2 jam gitu ya. Kalau mereka dari mulai Alif Lam Mim tuh bisa berapa jam. Mantap banget. Beda gitu. Yang paling berkesan adalah ketika dapat jadwal, kan itu di jadwal. Ternyata gue pengen banget ketemu sama Ustadz Hanan. Tapi gak ketemu. Maksudnya gak di jadwalnya bukan Ustadz Hanan. Sedih dong. Pasti. Terus? Berdoa tuh. Ya Allah, mudah-mudahan pengen Ustadz Hanan. Berjalannya waktu, tiba-tiba MC-nya banyak tuh, ada 4 atau 3. MC yang kebagian Ustadz Hanan itu nggak bisa karena ada acara. Nanya kan panitianya, siapa yang bisa hari ini? Wah, gua dong. Pasti dong langsung. Iya, sampai akhirnya ketemu Ustadz Hanan. Dan apa rasanya? Dan nggak ngerti, luar biasa banget. Parah. Dan lu berarti face to face dong? Face to face, salaman, makan bareng. Meskipun gue yakin Ustadz Hanan nggak inget gue, tapi nggak apa-apa, yang penting gue inget dia. Iya, bener. Dan ketika di belakang tuh makan barengan sama ketua-ketua DKM, ketua-ketua fakultas, yang di ITB. Bener, hima-hima gitu, dan gue ikut duduk. Dan gue kayak di ujung, gak bisa berkata apa-apa. Ya, pasti sih speechless banget dan kayak parah. Ya Allah, doa gue dikabulin kayak gitu kan. Parah. Dan buat lo yang pengen ngerasain selama sama Ustadz Hanan, lemes banget tangannya. Oh, berarti emang udah lembut ya? Ini bisa jadi clickbait di YouTube ya. Di clickbait, pegang tangan Ustadz Hanan. Bener. Bisa. Kenapa ya? Jadi pernah ketemu sama Ustadz Adi Hidayat, salaman juga sama Ustadz Adi Hidayat. Apa lu nge-MC juga? Enggak, waktu itu di Masjid Al-Murabi. Kebetulan Ustadz Hanan. Dan gue Ustadz Adi Ustadz Adi Hidayat. Entah kenapa Ustadz tuh kalau tangannya tuh lemas gitu, kayak salaman tuh bener-bener gitu. Gak pernah terus selalu nunduk dan selalu senyum gitu. Itu sih yang harus parah. Bener-bener. Dan yang paling berkesan tuh selain Ustadz Hanan, tapi Ustadz Adi juga di Al-Murabi. Jadi waktu itu nyiapin buat kajian, anak-anak Al-Murabi, assalamualaikum, udah lama gak kesana. Nyiapin kajian buat Ustadz Adi Hidayat. Terus asar tuh. Ketika asar bantu buat bersihin karpet segala macam. Lu tuh ya. Terus tiba-tiba datang Ustadz Adi Hidayat panik kan sama ininya, manajemen siapa gak tahu deh gue. Udah gitu ya nggak pakai lama dong, harus salam dong. Kapan lagi dong? Bener. Ketika salam
bener-bener lemes dan nunduk. Padahal gue harusnya nunduk gitu. Masya Allah, humble banget, rendah hati banget. Iya, ya. gue kayak gitu kan. Waduh banget. Iya, gue kan kayak seruduk banteng kan. Terus dia cuman kayak, masa dia kayak Senyum. Teduh banget kayaknya. Teduh gitu. Itu nggak pernah gue lupain, selalu ceritain sih. Bukan berarti apa-apa, cuman kayak wow. Kelak tangan gue bakal bilang gitu kayak, bersaksi gitu ya. Gile. Ketemu sama orang soleh gitu ya. Gila. Jarang-jarang loh gue ngomong gini cuma di podcast halaman rumah. Mantap. Ya Allah. Terus udah gitu pas MC udah tuh yang di Karisma ITB. Habis itu bukan Karisma ITB ya, tapi ada Karisma ITB ada juga. Karisma ITB. Apalah gitu gue nggak ngerti pokoknya. Anak-anak persiapan Idul Fitri sama Idul Adha, nggak tahu apa namanya, lupa. Nah, selebihnya sih acara musik. Oh, acara musik. Acara musik, konser, kayak konser-konser anak UIN juga pernah 2 kali tuh anak UIN. Jurnalistik sama anak biologi. Di Unisba, kampus-kampus sih biasanya. Oh, kampus-kampus. Ya kan lu anak muda. Iya benar. Terakhir yang paling berkesan. Berkesan. Di Playlist Love Festival 2020. Apa tuh? Kenapa bikin lu berkesan? Karena artisnya Callum Scott, Raisa, Agnes Mo, dan di Bandung gitu. Terus kayak pas ngabarin tuh anak ITB si panitianya. Kenapa selalu ada ITB di sini? Jangan-jangan entahlah apa. Kita harus ke ITB ya. Iya, S2 benar. ITB, tunggu saja nanti. Amin. Udah gitu telepon kan kayak Ham bisa MC playlist. Hah? MC playlist? Beneran? Seriusan? Kaget nggak? Kaget, parah. Itu tuh kejadian 1 hari setelah resign dari radio per Februari. Terus kayak wow, rezeki emang dimana aja. Terus pas datang ke sana bener-bener kayak disiapin makanannya, jalannya spesial gitu, lo ngerti gak sih? Kayak anjir itu berkesan banget. Itu gue gitu ya, kayak nggak nyangka gitu ya, kayak nggak nyangka. Terus kayak ketika kemana-mana selalu ditanyain gitu. Kamu minum nggak? Kamu bla 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 nggak? Gila, istimewa banget. Parah ya? Udah berasa sama kayak Ardhito gitu ya, padahal kan jauh beda gitu. Gitu. Itu sih berkesan banget sih. Dan ketemu banyak orang. Itu yang paling dicari, itu ketemu banyak orang. Dan emang tadi kenapa sih lu keluar dari siaran radio? Wah, ceritanya panjang. Ya udah deh, dipendekin. Intinya adalah semester ini magang. Sebenarnya mau magang di Jakarta, tapi karena ada COVID-19 diundur. Jadi harus magangnya di Bandung, di salah satu hotel. Tapi belum ditelepon juga. Mohon maaf buat hotel yang saya lamarin, tolong telepon saya. Iya, terus? Iya. Terus juga mau skripsian, karena nggak mau banget skripsi terganggu sama kerjaan. Nggak mau banget. Jadi skripsi harus utama deh, karena pengen lulus cepat. Lulus juga ya. Parah. Dan lu pengen S2 juga? Masih dipikirkan. Masih dipikirkan. Berarti apa? Berarti ya nggak tahu kan, lu let it flow. Iya, let it flow aja. Iya kan? Tapi kalau misalkan dipilih S2 atau kerja, sebenarnya kerja dulu baru S2, atau kerja dan S2. Dua-duanya? Bener. Tapi kalau untuk PR sendiri, gue lebih pengen sertifikasi sih. Karena sebenarnya sertifikasi yang paling berpengaruh. Jadi ada namanya sertifikasi PR di lembaga sertifikasi pekerjaan gitu. Lo bayar berapa juta, terus dapat sertifikasi, itu kerja mudah gitu. Oh, jadi lebih mudah, mempermudah lu gitu buat. Tapi S2 pun sama. Tapi lebih pilih gue kalau pilih S2 atau sertifikasi, mending sertifikasi. Sertifikasi dulu, baru mungkin S2 kali ya. Nggak tahu juga. Boleh. Oh iya, kan kalau misalnya lu ini kuliahnya juga kan berkaitan sama ya, emang lu komunikasi juga ya? Komunikasi, tapi lebih konsentrasinya ke public relations. Public relation. Yes. Oke. Of course, that's it. Yo, what's up? Come on, how's doing? How's pooping? Terus ini gue yang jadi diem, ini mau ngomong apa? Lo tau gak sih kalau anak-anak tongkrongan ngumpul tuh gitu, harus gitu. Hey yo, what you doing? Gitu-gitu. Ya biar keren aja sih sebenarnya. Iya. Dan gue mungkin yang bakal kayak gini aja gitu kan, diam gitu kan, bingung. Sebenarnya gue pun bingung artinya apa, cuma disebutin aja biar keren. Iya. Nah, terus kan lu sekarang kenapa podcast lu nggak jalan? Nggak jalan. Sebenarnya bukan nggak jalan, tapi libur dulu. Karena lu lagi ada kesibukan yang lain kali ya. That's right. Bener. Dan kece sih, lu kok bisa sih ngundang-ngundang sampai artis luar negeri segala, itu gimana ceritanya sih? Jadi podcast gue tuh adalah campaign gitu, kampanye. Karena gue sebagai anak muda
gue tahu gue nggak bisa kedokteran, gue tahu nggak bisa farmasi, gue tahu nggak bisa jadi supir ambulan example, atau gue nggak bisa mandiin jenazah segala macem. At least apa yang gue punya gue bisa berkontribusi meskipun sedikit. Sampai akhirnya gue ngerasa gue harus buat sesuatu nih, gue harus create sesuatu berawal dari ngomong. Namanya adalah #AnakMudaBicara. Iya benar-benar. Lu bisa dengerin juga podcastnya? Yap, bisa banget ya. Sebenarnya Anak Muda Bicara ini tujuannya adalah untuk bikin anak muda itu speak up. Tapi speak up-nya adalah omongan yang valuable, alias omongan-omongan yang bernilai. Bernilai, bermanfaat. Bener. Karena banyak orang bilang kan diam itu emas. Nggak selamanya diam itu emas. Kondisional sih ya, sebenarnya kondisional. Kalau bisa ngomong dan itu bermanfaat buat orang lain, kenapa enggak? Ngomong aja kali. Apa salahnya kalau ngomong? Nah, di Anak Muda Bicara ini gue pengen anak-anak muda dari seluruh dunia tuh. Jadi artis gue yang ada di situ tuh ada 2 negara sebenarnya, cuman 2. Dari Jerman dan juga dari Singapura. Tujuannya adalah untuk ngingetin anak-anak muda Indonesia, hey, kalau COVID-19 itu lo harus ngapain lo? Gini lo ceritanya di sini, gini ceritanya di sini, lo ambil aja hikmahnya apa? Gitu. Dan lo dapet channel-channel itu dari mana emang? Lo bisa kenal gitu? Sebenarnya kalau proses kampanye di podcast ini gue pakai ilmu PR. Jadi buat lo yang tertarik ke PR, ketika lo merencanakan program, podcast, bahkan sampai event launching, atau bahkan pembukaan grand opening mall, itu lo sudah proses perencanaan sampai evaluasi. Dan gue proses perencanaannya itu adalah mulai mencari orang yang setipe dengan apa yang program gue buat. Jadi gue ngambilnya adalah orang-orang hukum, ada anggota DPR di situ, staf ahli DPR, ada Kak April. Itu dia orang Demokrat, Partai Demokrat, dan dia pinter banget juga. Lu ngasih proposal gitu ke mereka? Enggak. By chatting aja. Oh, by chatting? Karena gini, kalau lo nanyain gimana cara dapatnya, berteman sama orang, gak perlu nunggu kapan lo butuh orang itu. Lo mulai sekarang untuk ngejalin relasi, butuhnya nanti lo bisa tinggal ambil. Ibarat cireng gitu, kalau lo pengen cireng, jangan beli, jangan beli dulu nanti, beli aja dulu sekarang. Masaknya kapan-kapan, ngerti nggak? Ngerti. Jadi kalau lo pengen cireng ya udah beli aja dulu. Masak bisa kapan-kapan, sama kayak temenan. Jadi kalau temenan tuh nggak usah pilih-pilih. Siapa aja ambil teman. Butuhnya mah nanti pasti bakal kerasa. Jadi gue udah ngejalin relasi sama orang-orang itu. Jadi udah ketika gue butuh, udah lama. Tinggal gue ambil gitu untuk nawarin doang. Berawal dari DM sebenarnya. Tapi lu kayak ngasih sesuatu nggak sih? Kan gue tuh kadang mikir ya kalau misalnya buat kayak ngundang-ngundang kayak gitu, gue harus ngasih ini nggak ya? Gitu kayak gue harus kayak insentif atau apa kayak gitu. Fun fact-nya adalah PR adalah kerjaan yang mengurangi biaya iklan. Itu. Jadi kita diajarin untuk gimana caranya orang tertarik tanpa kita harus ngiklan. Caranya dengan relasi, dengan bikin publikasi yang mantul. Jadi gue nge-DM-nya gini, halo Kak April, aku lagi bikin podcast nih. Podcast ini cerita tentang COVID-19. Barangkali Kak April punya pemikiran atau opini yang boleh aku share juga, karena bakal bermanfaat buat orang lain. Kalau boleh kabarin aku ya, gitu. Nah kini pada mau semuanya, literally pada mau semuanya. Dan gue bilang gue gak bisa ngasih apa-apa. Gue cuma bisa majang foto dia, ngasih nama dia dan segala macem. Sebagai bentuk gue appreciate karena dia udah mau. Terus kita ngobrol, VN-VN-an, gue edit, jadi deh. Gila, ilmu banget tuh buat kita. Itu. Serius. Kalau yang artis-artis dari Singapura itu, sebenarnya udah ngejalin relasi juga dari lama. Karena gue dulu adalah seorang anak event, ngurus international artis setiap event. Jadi, entah kenapa, gue tuh paling paham gimana caranya nge-treat artis. Wow. Bahkan sampai ngetok-ngetok kamar artis tuh udah jadi makanan sehari-hari ketika dulu. Ria Ricis, selamat malam, kalau lagi nonton. Oh, lu juga? Iya, dulu ada acara. Dan Ria Ricis tuh lama banget gitu untuk keluar, sampai gue ketok-ketok. Karya udah belum, Karya gitu. Jadi gue kayak lebih bisa communicate gitu. Nah, jadi kenal deh sama orang Singapura ini. Terus gue jalin relasi, gue maintain relasi. Sampai akhirnya gue nawarin, ada ini loh, gue bahas ini, mau nggak sebagai perwakilan dari negara lain? Sebenarnya ada sih teman gue dari Jepang, dari Inggris. Cuman gue butuh juga nih dari Singapura, karena Singapura juga tingkat kematiannya kemarin tingkatnya lebih tinggi juga. Dan dia cerita banyak hal dan itu jadi inspirasi juga gitu. Kalau yang dari Jerman, itu nge-approach gue. Oh? Demi Allah, tiba-tiba dapat email. Pengen gabung bla 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 segala macem, ya udah dong diterima aja gitu. Dan itu barengan sama penyiar Oz Jazz Permana. Mantap. Gitu. Gitu ceritanya. Keren sih ya, lu bisa sampai percaya diri kayak gitu. Harus dong. Gimana sih itu bisa sampai percaya diri tuh? Karena, itu susah loh menurut gue.
buat anak muda atau buat siapapun yang nggak percaya diri itu wajar. Kenapa bisa ada percaya diri? Karena lo nggak siap, itu doang. Nggak siap gimana nih? Nggak siap, mau nge-MC nggak siap, nggak pede dong. Iya. Ibarat lo mau masak bala-bala, tapi nggak ada terigu, pede nggak masaknya? Kagak lah. Enggak lah. Ya, gimana mau jadi bala-bala? Nah itu, kalau lo pengen makan ya siapin makanannya. Kalau lo pengen jadi orang hebat ya siapin apa aja yang diperluin sama orang hebat. Itu berarti kuncinya. Itu pede mah itu doang. Itu Prepare. doang. Prepare. Udah. Prepare, bener. Perencanaan. Enough. Prepare dan kerja keras, enough. Udah. Percuma kan kita udah punya bahan baku semuanya dari mulai terigu, telur dan segala macam, tapi kita masaknya leha-leha gitu. Kayak udahlah biar sampai nggak bisa, harus kerja keras juga gitu. Itu prepare. Mantap. Gitu. Prepare kan perencanaan. Iya. Harus matang perencanaannya. Jangan abal-abal. Kalau misalnya persiapan yang biasanya lu lakuin gimana sih? Persiapan yang gue lakuin. Iya. Yang pertama adalah research, itu penting banget. Iya. Research itu nggak perlu pakai metode kualitatif, kuantitatif, segala macam nggak perlu. Bisa itu malah mau bikin skripsi. Betul. Sekarang gue lagi nyusun. Wih sama. Tapi bukan nyusun buat skripsi. Apa dong? Buat penelitian. Penelitian apa? Jadi sekarang tuh lagi COVID-19 kan. Kampus gue tuh dapat hibah dari LPPM dan gue jadi tim peneliti gitu dan research juga. Makin pusing dong. Pusing sekali. Iya, jadi nggak usah sekeribet itu. Sesimpel misalkan sekarang kita misalkan anak muda nih, pengen jualan, or shop, atau pengen misalkan lo suka banget sama yang namanya masak, pengen bikin YouTube misalnya tentang masak. Perencanaannya, simpel as lo cari di internet apa yang orang-orang paling suka dan apa orang yang paling tidak suka, itu doang. Podcast. Gitu. Orang-orang apa sih yang suka dari podcast? Kayak misalkan orang-orang tuh suka podcast yang ngebicarain cinta, misal ya. Terus podcast tuh orang-orang yang bla 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 bla. Nah, lo analisis semuanya, diracik, bikin satu program udah. Suka dan tidak suka, itu doang. Kalau perencanaan awal ya. Kalau selebihnya mah ya lumayan ribet sebenarnya. Tapi nanti juga itu kayak learning by doing ya. Itu. Ya nggak sih? Bener. Learning by doing, karena tadi juga tuh udah kita bahas. Kalau misalnya kita belum terjun nggak akan tahu medannya. That's right. Gitu. Tapi kalau misalnya masalah cinta gimana, Ham? Kalau masalah cinta kayaknya kan biasanya sensitif gitu. Parah. Bucin gak sih lu? Aduh. Fun fact-nya enggak. Jujur. Oh enggak? Enggak. Bahkan beberapa kali diputusin gara-gara sibuk kerja. Fun fact, cuman di halaman rumah. Wow. Tapi sebenarnya gimana ya? Kalau ngomongin soal cinta sebenarnya belum mampu. Sejujurnya. Karena itu ya, dan belum jadi prioritas kali. Belum sama sekali, demi Allah belum jadi prioritas. Belum jadi prioritas. Karena ngerasa diri masih kurang dan perlu lagi untuk nyari pengalaman yang lebih gitu. Kalau udah punya lebih baru kita bisa berani. Dan ya itu. Kalau misalkan berhubungan, entah itu dekat atau segala macem, ya berakhirnya dengan sibuk kerja. Ya gimana lagi dong? Dan ceweknya biasanya marah-marah atau gimana? Akhirnya putus deh. Dan ya udah. Iya seperti itu kurang lebih. Tapi ini cuek kali. Iya emang. Dan fun fact adalah semenjak 2018 tidak pernah pacaran. Fun fact guys. Jadi kalau misalkan lihat gimana ya harus tahu emang bener-bener nggak bucin. Berarti lu apa ya? Ambis ya? Kali ya? Lu cukup ambis ya? Lumayan. Kalau itu berarti gue bisa nyimpulin lu cukup ambis ya? Lumayan. Ya kan? Ambis untuk masa depan keluarga gitu. Masa depan keluarga. Iya gue bentar udah lama juga ya gue jomblo. Ih jomblo. Ya udah nggak apa-apa. Gue aja jomblo dari lahir. Iya nggak apa-apa. Percaya. Kelihatan ya? Enggak juga. Tapi lu nggak pernah sakit hati gitu tentang cinta? Nih ya, tiap hari kalau nongkrong sama teman-teman kampus semuanya pacaran demi Allah. Bahkan kayak 3 motor nih, satu motor di depan berboncengan. Iya, di tengah gua sendiri, di belakang tuh boncengan demi Allah. Kayak sendiri, orang lain pada ya udah biasa aja. Pertamanya awal semester emang kayak aduh apa sih, Tapi nggak panas lu? Awal-awalnya panas. Oh, panas. Makin sini, makin biasa aja. Bener-bener kalau nongkrong tuh kayak ya berdua gue sendiri. Demi Allah Rasulullah nggak bohong.
Demi Allah. Sedih nggak lo? Karena lu punya prioritas itu sih. Yoi. Karena emang ya mungkin kalau pas ketika pacaran lu bakalan ngebagi semuanya. Ya. Apalagi kalau misalnya lu belum bisa nemuin ibaratnya pasangan yang pas. Ya, itu kan? dia. Yang malah nuntut lu. Ya. Ya enggak sih? Ya. Kebanyakan mungkin kayak gitu. Gue kalau ditanya kayak gini lo nggak bisa. Kenapa? Enggak. Ya Bisa, emang sih. Gimana? Kalau ngomongin soal cinta buat anak muda, gue rasa sedikit riskan ya. Tapi itu balik lagi ke anak mudanya. Cuman kalau gue ngerasa berhubungan deket boleh. Gue pribadi ya, bukan berasaskan apapun ya. Iya. Gue merasa orang ini mau pacaran silahkan, enggak juga silahkan. Cuman yang harus diingat adalah kalau pacaran bikin lo makin jelek, pribadi, nilai, dan segala macem, ngapain, useless. Bener banget. Tapi kalau itu bermuara ke positif ya udah silahkan. Gue nggak yang dukung, gue nggak nolak gitu. Iya bener. Netral bener. Gitu. Dan lu milih yang enggak dulu. Enggak dulu. Bener. Boleh dicek HP saya, silahkan. Yang ngechat adalah grup-grup kerjaan. Klien gitu. Dan lagi, berarti jauh dari kata bucin Anda. Iya, mohon maaf mantan. Mantannya Ilham, mohon Tapi dulu gue maaf. bucin parah. Oh, lu pernah sempet bucin? Parah. Iya dulu tuh bucin banget sampai ceritanya satu cerita terakhir ya. Iya, boleh banget. 2018 gitu ya. Ya pokoknya terakhir pacaran itu. Pokoknya bucin banget tuh. Oh itu bucin tuh? Di Bucin parah. 2018 masih Ya, bucin? bucin parah. Cuman gak pernah diupload di Instagram. Terus? Karena malu aja gitu. Gue tuh kalau pacaran tuh gak pernah update gitu. Kayak aduh ngapain sih gitu. Terus sampai akhirnya pacaran deh. Nah udah kayak gitu, bucin, ketemu, gitu gila lah. Gila. Sampai akhirnya gue lagi nge-MC. Ini lucu, ini nge-MC. Terus backdropnya jatuh. Bete dong. Iya, terus? MC salah nggak? Enggak kan? Enggak, terus? Tapi gue ketika ngomong misalkan, ayo dong ke depan. Terus si orang-orang tuh malah kayak, karena bete udah jatuh backdropnya. Anjir, gue kan bete. Ya Allah, salah MC. Bukan masa MC ngejatuhin backdrop kan nggak juga. Terus? Udah gitu pulang, bete kan. Terus salahnya gue adalah gue bersandar ke manusia. Anjir. Ada nilainya lagi nih tentang cinta. Pengen telepon kan, pengen cerita. Terus dia bilang, bentar ya. Terus gue bilang lagi, sebel ya? bentar. Terus gue bilang lagi, 5 menit aja gue bilang itu. Kan gue bete pengen cerita. Aduh bentar ya. Yaudah 30 menit. Gue bilang gitu. Ternyata udah 30 menit gak dibales-bales. Ya ampun, gue lihat tuh instastory-nya. Lagi main sama temen-temennya. Ya udah ada ya. Aduh kalau gue ceritain eksplisit orangnya lihat anjir. Ya pokoknya udah kayak gitu. Gue marah kan, udah bilang, udahlah jangan chatan 1 minggu. Gitu, 1 minggu. Ngambek, bener-bener ngambek. Sampai ini gue lupa agak ngechat 8 hari, which is lebih 1 hari. Kalau cewek kan hitungannya dia selalu ingat. Pas hari ke-8, dia ngechat, mutusin. Gara-gara sibuk kerja, sibuk segala macem dan gak ada waktu buat dia. Kayak gitu. Gue gubrak banget sih dengernya. Iya gitu. Masa kayak, iya udah aneh, sih. Kan? Enggak sih, kalau nggak tahu ya, kalau gue perspektif perempuan gitu, sebagai menurut gue cewek, ya harusnya lu dukung dong. Iya. Asli, harusnya lu dukung dong. Dengar tuh. Terus. Ya bener kan? Harusnya lu dukung dong kalau misalnya apa yang buat lu baik, apa yang buat lu ibaratnya masa depan. Ya ribet juga sih kalau misalnya lu pacaran kayak gitu. Bener. Karena kan 2018 masih bocah ya. Gue salah nggak sih ngomong kayak gitu? Nanti mantan lu denger gimana? Gak apa-apa, denger. Ya asli, gitu. Bener sih buat cewek juga sih, bener. Jangan sampai ribet banget. Iya. Jadi sekarang udah nggak pernah terbesit lagi untuk punya, belum terbesit lagi untuk kalau lihat orang pacaran terus pengen pacaran, enggak sih, biasa aja. Malah kayak lebih enak aja gitu, orang-orang yang pacaran pasti curhat, pacar aku bla 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 kemarin marahan. Kalau marahan kan ngirim apa ke rumah pacarnya, itu kan ribet ya, ngeluarin duit lagi ya. Iya, bener. Dan kayak anjir apaan sih gitu ngirim-ngirim, ya gak apa-apa sih. Cuman kayak kalau menurut gua ribet, mendingan dipakai waktunya buat ngerjain segala sesuatu yang bermanfaat. Tapi balik lagi ke lo mau kayak gimana gitu aja. Gue aja yang liatnya ribet, gimana yang ngerasain. Sumpah. Nah, kayaknya udah lumayan banget ya kita nih. Iya. Dari dan matahari. gak kerasa loh. Iya sumpah. Dan gak kerasa, emang enak banget di sini. Banget sih. Angin. Damai banget. Dan kalau misalnya gue juga sih lebih seneng sepi. Iya. Sama. Iya gak sih? Sama. Dan gue pengen ini nih, pesan
lu buat para anak muda untuk terus berkarya dan bisa bermanfaat untuk sekitar? Iya sih. Apa tuh? Kalau dari gue, sesimpel ke anak muda yang dia bisa ekspresikan apa yang dia mau. Itu sih, sesimpel itu. Ekspresin aja. Lo mau ini, asalkan itu positif ya udah lakuin gitu. Kalau misalkan nggak bisa nemuin celahnya di mana atau nggak bisa minta, kalau nggak nemuin gimana caranya ya tanya. Ekspresiin dan tanya. Tanpa nanya lo nggak akan tahu. Iya ya, dan nggak perlu juga dibuat ribet. Benar. Bener. Kecuali kalau lo udah jadi anak muda yang udah jadi menteri gitu, mohon maaf gak bisa ngasih saran karena udah pusing. Iya sih, pasti itu Pak ya. Tapi kalau anak muda biasa-biasa kayak gua, kayak Isi mah ya udahlah ekspresiin, tanya kalau nggak tahu. Free ya, bebas padahal. Bener. Iya ya. Dan sekarang berarti kedepannya lu kesibukannya apa nih? Gue kesibukannya yang pertama jelas kuliah online. Itu adalah hal utama yang harus gue kerjain. Pusing lo kuliah online. Sumpah. Terus yang kedua penelitian juga. Oh ya, penelitian yang tadi kampus lo ya. Tentang Pak Ahmad Yuryanto. Terus yang ketiga PR juga, beberapa klien, 4 klien anjir. Pusing dong. Lumayan. Dengan berbagai macam karakteristik. Itu. Gitu. Dan, komplainan. Damn. Terus? Udah kayak gitu magang, skripsi udah deh. Wah, amin. Semoga lu lancar. Amin. Terus juga lu sukses terus. Amin. Mudah-mudahan doanya berbalik juga. Amin. Dan berkah sih pastinya. Amin. Itu. Amin ya Allah. Dan semoga Allah selalu menunjukkan kita doang. Amin. Udah kayak apa aja deh. Ya pokoknya sukses terus buat lo, berkah selalu dan semoga Allah selalu ridho lah buat lo. Amin ya Allah. Itu the first thing that I have to do and I have to catch it gitu. Ham. Yo. Closing dong. Oh iya, gue yang opening ya. Iya, gimana sih? Aduh, ya udah deh. Thank you banget udah dengerin bacotan gue di podcast Halaman Rumah. Jangan lupa buat like ya. Iya, subscribe. Like, bener, komen juga dan kasih tahu apa yang harus dibikin lagi sama ini nih. Siapa Cik? Podcaster kita Aisyah dong. Oh, tahu dia. Tahu dong. Masa dari tadi udah ngobrol nggak tahu nama. Oke. Gitu. Terus juga jangan lupa buat ambil yang baik-baiknya di omongan gua, yang jeleknya mohon koreksi dan mohon juga kasih saran ya buat kita berdua. Benar. Dari obrolan ini. Thank you banget ya udah nonton. Sampai jumpa di video-video lainnya di podcast Halaman Rumah. Sesantai ngobrol di halaman rumah. Yeay! Bye.